Jadi saya keke untuk dunia salon karena saya punya keahlian itu, ya kan? Kalau saya punya keahlian salon, atau buka las-lasan ya nggak mungkin ya kan? Ya kan? Jauh dari baju kita. Jadi kita usaha kerjakan sesuai keahlianmu. Tetap semangat, selalu optimis, jangan pernah yang namanya minder. Saya membuktikan bahwasanya dari nol saya bisa sampai sekarang. Untuk membuka usaha itu tidak harus menggunakan uang banyak, tapi dengan usaha kita melalui media sosial, seberapa banyak uang yang kita punya, gunakan dulu itu. Jangan langsung daripada kita utang-utang di utang kene ternyata sesuai tutup, ya kan? Kita proses dulu. Apa yang kita punya, iku lakoni. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat ya. Saya sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya sahabat Nonggibar pada sore hari ini? Alhamdulillah ya. Oke, Nonggibar batch 18 ini sangat spesial sekali karena kita kedatangan narasumber salah satu lokal heroes Banyuwangi. Ada Kak Kimi Chan. Kita sambut. Mari kita beri selamat. Spesial karena Kak Kimi nanti akan sharing kepada kita semua tentang perjalanan karir, mungkin perjalanan hidupnya ya. Mungkin yang akan bermanfaat bagi teman-teman dan juga memberikan insight yang positif. Oke, gitu ya Kak. Sehat Kak Kimi? Sehat Kak Kimi? Alhamdulillah sehat. Sibuk loh tadi pagi hairdo ya Kak ya. Siang makeup wedding, sore Nonggibar. Aduh. Capek Kak, tapi tetap semangat ya Semangat. Nonggibar ya. Semangatnya banyak. Alhamdulillah. Ini saya panggilnya Kak Kimi atau Kak Paula ya? Biasanya dipanggil Kak Paula. Oh Kak Kimi Chan aja. Banyak sudah. Lancar perjalanan dari rumah Kak? Alhamdulillah lancar. Oke, sedikit saya sharing dulu profil dari Kak Kimi ya, sedikit biodata. Kak Kimi ini lahir di Banyuwangi tanggal 15 Desember 1992, merupakan alumnus dari SMK PGRI 1 Giri. Mungkin ya Kak ya. Ya. Pengalaman karirnya pernah join di OT Group atau di Orang Tua Group, benar nggak? Ya. Serta pelatihan di The Expert dan L'Oreal Paris, teman-teman lah, bukan main-main sekali. Tepuk tangannya lagi dong buat Kak Kimi. Oke, kita santai aja ya, kita lebih sharing aja biar teman-teman dapat insight positif. Benar. Mungkin pengalaman Nggak Kak Kimi usah selama, dulu ya. iya. Pengalaman Kak Kimi sampai sesukses sekarang. Siapa yang nggak kenal Kak Kimi ya? Seorang MUA, seorang hairstylist. Sebenarnya hairstylist, hairdresser atau hair apa sih Kak? Sebutannya? Hairstylist sama hairdresser itu sama saja. Sama sih. aja ya. Jadi satu nama. Satu rumah. Satu rumah sama aja. Oke, boleh langsung ke pertanyaan pertama ini Kak? Oh, tadi Kak Ini Kimi. warnanya belum tengah, ini tengah. Ini tengah. Ini tengah. Kurang besar, kurang kena. Oke, tema Nonggibar kali ini sesuai tema ya. Tema kita Nonggibar kali ini adalah laris manis bisnis milenialis ya. Kita mengenal Kak Kimi sebagai salah satu entrepreneur dan influencer. Karena Kak Kimi sudah siapa yang tidak akan kenal Kimi di Banyuwangi. Berkarir di bidang fashion, hair, dan beauty. Boleh diceritakan mungkin Kak awal mulanya Kak Kimi terjun ke dunia fashion, ke dunia MUA, ke dunia salon ini dulunya bagaimana? Awalnya mungkin. Awalnya ya, Iya. aku basic itu pertama kerja di dunia kerja itu saya pribadi kan lulusan tahun 2011 lulusan dari SMK yang dimana saya tidak melanjutkan kuliah karena saya sudah bahagia langsung kerja, ya kan? Disuruh kuliah nggak mau. Langsung kerja. Iya, langsung kerja dapat uang gitu ya. 2011 saya kerja di Surabaya, itu di OT. Jadi nggak langsung aku masuk ke dunia fashion, dunia kosmetik, enggak. Jadi 2011 saya sebagai accounting di Orang Tua Group di Surabaya. Setelah itu lanjut lagi balik ke Banyuwangi kerja di Wings. Tahu Wings? Wings kan? Ini sedap. Jadi Wings itu produknya itu ya banyak seperti Unilever gitu. Cuma stayku di Fionata dan Roxy. Di situ pekerjaanku sebagai SPM.
Kalau cewek kan SPG ya, jadi saya cowok SPM ya kan. Sales, promotor, men. Jadi di situ saya kerjanya ya, oh ya kerjanya di situ tuh nata-nata barang. Kalian teman-teman kalau tahu di Roxy di Vionata, ada kan yang di lorong-lorong itu gebukin daya, nata-nata mie. Belum lagi kalau dikejar-kejar kepala tokonya, ayo kita seperti itu. Ya seperti itu kerjanya. Gak lama kemudian saya resign, terbang lagi ke Surabaya. Terbang. Kerja lagi ke Surabaya, saya di situ kerja di dunia fashion, rambut, make up. Dan basicku kan aku dari accounting, dari gebuk-gebuk daya, gak tahu kan tentang make up dan sebagainya. Dan di situ aku memang gak tahu perawatan waktu itu ya. Jadi masuk ke Surabaya lagi tuh, mungkin teman-teman kalau berteman dengan Instagramku tahu kan wajahku yang dulu seperti apa, jerawat banyak gitu. Dari situlah, dari Surabaya kedua itu saya belajar tentang yang namanya perawatan seperti itu. Karena di situ saya dituntut sebagai promotor kosmetik. Kamu nggak apa-apa kulitnya hitam, yang penting bersih. Dan sampai sekarang saya percaya diri bahwasanya kulitku biru, yang penting jerawat nggak ada ya kan, nggak apa-apa hitam, yang penting sehat, ya kan Mbak? Benar sekali. Benar. Jadi nggak usah takut kalau kulitnya hitam, ya kan? Ya, jadi seperti itu. Kerja di Surabaya saya dituntut untuk lebih bersih, jerawatnya harus hilang, dan bisa rambut, styling, bisa make up. Di situ basicnya bukan di make up sih, karena saya tuh satu rumah dengan produk Latulip. Jadi di sana diwajibkan ketika kita melakukan grand demo di mall-mall, di mana di hotel-hotel gitu, ketika teman kita gak bisa, kita bantuin. Jadi multifungsi, ya bisa rambut, bisa make up gitu kan ya kan Mbak? Mbaknya tertawa terus loh. Ya ampun. Jadi seperti itu. Di situ saya mengenal dunia make up, yang basicnya dari accounting, dari gebuk-gebuk tadi. Ternyata aku bisa, ya kan? Kalau kita berusaha pasti bisa, ya kan? Kalau nggak niat ya nggak bisa lah, ya kan? Jadi nama banyaknya apa Pak? Jadi kembangnya apa ya Pak? Iya, kudu tatak ya Kak ya. Kudu tatak. Dan setelah itu saya di situ kerja. Setelah training 3 bulan, pekerjaanku promotor dari kota ke kota, luar pulau, dari Jogja, Malang, terus Jakarta, Medan, Aceh, Kalimantan, pokoknya seluruh Indonesia itu tugasnya berapa bulan sekali berkunjungan gitu. Dan di situ saya sangat belajar banyak sekali berbagai macam orang, sifatnya. Katanya di situ tuh yang terkenal matanya wah, tapi alhamdulillah ya, sampai detik ini meskipun saya terbang kemana-mana sendirian, alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih sehat. Iya, dan saya itu mulai dulu aku selalu percaya aku bisa gitu. Meskipun datang ke tiap kota itu nggak punya teman. Ya namanya kita datang ke toko, in-store nggak punya teman, di situ aku nggak dapat sehari udah dapat teman. Kan bahagia ya Mbak ya. Iya sekali. Dari situ aku juga pengalaman banyak sekali dari marketing juga. Bagaimana cara kita menjual produk, gimana caranya produk itu laku, gimana produk itu digunakan dengan baik dengan kliennya, seperti itu ya Mbak. Terus setelah 3 tahun aku resignnya itu balik ke Banyuwangi lagi. Bukan karena aku korupsi dan sebagainya, no. Tapi saya resign dari pekerjaanku sebelumnya karena ada sesuatu hal yang tidak aku suka. Maka dari itu saya resign balik ke Banyuwangi. Dari situ aku jadi pengangguran. Mbak? Pengangguran kok guyu loh. Jadi pengangguran di situ. Dan saya pulang ke Banyuwangi, ibuku kaget. Loh, kok gak balik meneng, kok gak kerja? Sesuk balik. Ditakoni nih, loh Dik kok gak gawe? Saya tahu, menggunakan biasa.
Biasa cerewet saya. Jadi gak lama ibuku bingung, dia kok gak kerja? Kok gak kerja? Terus saya bilang, aku resign bu, ibuku sakit, mancur langsung ya. Dan kalian tahu kenapa ibu saya sampai sakit? Dia itu kepikiran kalau anaknya gak bisa makan enak. Itu ibuku. Soalnya ibuku pribadi apa ya, jujur saya mulai kecil nggak pernah ya kayak menuntut ke orang tuaku seperti apa. Tapi saya itu kalau kepingin apa-apa tak lakoni wes kabeh, asalkan itu halal ya, positif ya. Jadi ibu itu kepikiran nanti anakku nggak bisa makan, nggak bisa belanja enak-enak dan sebagainya. Dek, gak mau gawe, sih bu, kok tak ikut penggawean, aku bilang gitu. Ya mau balik ke market Banyuwangi lagi, gengsi ada ya. Masa mari teko luar kota ada mlebu market meneh. Kalau bisa yang lebih jenjang lebih bagus lagi ya kan, biar gak diinjek orang ya kan. Gak lama saya kerja di L'Oreal. Kerja di L'Oreal itu saya sebagai edukator. Tapi di situ tuh saya masih training ya mbak, audisi. Jadi audisinya itu melewati dari Surabaya. Dia audisi di mana? Oh iya. Jadi audisi untuk menjadi edukator nanti dikirim ke Jakarta. Dan di sana saya kirimkan lamaranku ke Surabaya, ke Jakarta, terus interview ke Surabaya. Dan itu tidak satu kali saja interview. Hari pertama itu dipanggil interview, naik travel, datang ke sana. Ya namanya ditanya-tanyain, terus oh ya udah balik lagi. Dapat 2 hari ditelepon, suruh interview lagi, sepeda motoran ke Surabaya. Setelah itu, oh iya ya gimana ya, kita harus menghormati yang namanya punya gawe ya, sing duwe atau bayar kene ya kan. Jadi oh iya, sepeda motoran, lamar kerja itu sepeda motoran dari Banyuwangi ke Surabaya. Balik dari Surabaya, tabrakan di Baluran. Dan itu aku sangat apa ya kok gini salonnya sih golek duit gitu ya. Pasti dulu itu di saat di bawah itu ada rasanya, hai salon golek duit iki ya, sampai dibelani kayak gini. Aslinya ada kalau kita, saya pribadi mau naik travel itu ada. Cuma memang gurung karuan aku saya diterima gawe, kok ini nggak bisa lapo-lapo lah. Jadi aku tuh pribadi yang lebih menyimpan waktu dulu yang untuk selanjutnya. Sekiranya iki dilakoni iso, ya itu yang aku lakuin. Gak lama kemudian disuruh ngirim CV. Ditelepon lah dari Jakarta, bisa mengirimkan CV tentang dunia salon. Bisa warna? Ya saya jujur, saya basicnya bukan orang salon. Mending kita kalau kerja ikut orang, jujur dari awal, jangan sok-sokan. Saya bisa ini, bisa interior. Ternyata udah pas kerja, ini gimana ya? Ini yang kan sok-sokan ya. Kalau aku pribadi jujur, saya bukan basic dari salon, tapi kalau mengenai smoothing saya tahu. Terus sampai Jakarta, saya Jakarta dikasih tugas smoothing. Dan posisi saya telepon itu di sebelahnya ada ibuku. Aduh, wes disuruh cari yang rambut sangat keriting. Dan di sebelahnya itu ibuku. Jadi otaknya bermain ya kan, gak membunuh tapi memanfaatkan yang di sebelah. Gimana lagi? Daripada minta cari orang kayak ibuku iki masuk iki disemuting gitu ya kan. Itu ada fotonya di Instagram itu, ibuku itu saya semuting. Bu, rambutnya aku lurusin ya. Namanya orang tua ya. Enggak kayak arek namanya. Bu, milih aku kerja paling gini enggak ada duit. Sebentar Kak, saya mau tahu kenapa enggak saudara-saudara yang lain, adik, kakak, sepupu, mungkin tetangga, mungkin kenapa harus ibu yang dijadikan kelinci percobaan gitu lah ya? Jadi saya tuh hidup di rumah itu mulai kecil itu sama ibuku. Kakakku itu di Kalibaru. Jadi hidup berdua, satu ponanku itu cowok. Jadi kalau aku mau minta tolong tetanggaku, mbak, duit kurang kan mbak, ya kan? Aslinya tuh ada sebenarnya. Ini satu yang pertama ya. Takut rambutnya orang rusak. Soalnya aku belum profesional waktu itu ya kan. Gak mau rambutnya orang brodol ya kan. Guru megawe dituntut ya kan. Ya tuh. Ketum pernah dituntut
Jadi jadi daripada aku dituntut orang kerusakan rambut orang, mending ibuku aja, ya kan? Suka ditelapak kaki ibu Gak ya. rambut ibunya Kak Kimi rusak emang. Tapi sudah tahu lah rambut keriting itu obatnya ini gitu. Jadi nggak akan rusak, cuma kan saya takut bakal rambut rusak terus belum bayar orang lagi mas. Gitu ya kan? Jadi ibuku aku bikin praktek lah, aku lurusin, aku foto, aku email ke Jakarta. Udah 3 hari ibuku teriak, rambut ini kok nggak balik meneng gitu. Marah ya, sabar tak bu, iku balik dikeramasi, rambut ini balik nggak meneng, yang namanya rambut keriting biasa kayak gini kan, terus dilurusin, rasanya kan nggak enak gitu ya. Marah-marah, ya ampun ini stres aku. Terus dia untuk penggawean, ibuku celatu ya. Aduh, kok gitu. Saya tahu, saya balik lagi rambutnya. Iya, aku tak kayak duit kok balik lagi salon. Kok seminggu saya ditelepon untuk ke Jakarta. Alhamdulillah lolos dari ibuku ya kan. Di Jakarta tuh ditelepon. Jadi aku tuh terima kasih banget bisa masuk ke dunia salonnya ibuku memang bahan prakteknya ya kan. Ditelepon di Jakarta itu. Ya benar ibu, dia udah makan. Ibuku selalu seperti itu, apalagi jauh dari Jakarta, dari Banyuwangi ya. Iya udah. Iki rambut ibu ini. Aku bikin trending. Masih rambut. Alhasil ya, mbakku telepon. Rambutnya ibu ini. Dibawalah ke salah satu salon Banyuwangi. Ya. Di salah satu salon Banyuwangi itu, yang namanya orang tua nggak tahu apa dia digarap. Alhasil rambutnya rusak. Namanya rambut smoothing, mau dikeriting lagi itu tidak bisa. Karena apa? Rambut yang sudah lurus proses kimia itu nggak bisa dikeritingkan lagi. Makanya orang kalau pengen keriting, rambutnya benar-benar virgin, ya kan mbak? Jadi benar-benar asli. Iya, jadi kalau pasca kimia nggak bisa. Seperti itu. Dari situ saya training, dari sana banyak saingannya. Mantan pegawai salon semua. Dan di situ yang basicnya promotor SPG yang nggak tahu apa-apa, cuma Kimi. Jadi di situ saya sempet minder. Yang namanya egonya pegawai salon itu pasti tinggi-tinggi. Aku iso ngene, aku iso ngene. Tapi saya di dalam selalu coach, saya nggak bisa. Saya basicku ini. Basicku yang sering saya lakukan smoothing, make upin orang, styling. Oh ya, nggak apa-apa, fun belajar. Belajar di situ, belajar, mengenal warna. Dulu nggak tahu tentang warna, pertemuan warna ini sama ini apa. Orang pengen warna abu-abu, percampurannya warna apa. Ngerjain rambut smoothing, kutikulanya seperti apa. Di situ banyak belajar sekali dan bersyukur banget ya. Kalau bayar mahal ya kan. Jadi aku di situ bersyukur banget pokoknya aku bisa di L'Oreal waktu itu. Dan di situ banyak sampailah 3 orang. Temanku Semarang, Depok, sama Banyuwangi. Masuk 3 besar berarti ya Kak? Di situ kan di apa namanya? Ada beberapa dipilih nanti siapa yang memenuhi kriteria nanti lolos untuk menjadi edukator dan ditaruh di salah satu kota. Dan setelah 3 orang itu di situ praktek langsung dengan mengerjakan rambut klien, terus public speaking, dan akhirnya produk gagal. Ya, produk gagal. Wah, produk gagal dalam bekerja itu saya pak jujur saya mulai kemarin itu bilang ke Mbak Ica, aku ada di depan orang-orang banyak, aku nggak punya public speaking. Saya gagal itu dari public speaking. Jadi nilaiku itu praktek semua bagus, warna, smoothing itu semuanya bagus. Tapi public speakingku kurang kala itu. Karena harus presentasi juga gitu ya? Presentasi dan dihadapkan dengan direktur utama, manajer, terus banyak hairdresser gitu yang terkenal gitu dipanggil untuk di depan. Saya kan apa ya, demam panggung ya, nervousan. Van, rambut ini kok bisa nih?
rambutnya itu seperti ini seperti ini, padahal tangannya sampai jalan-jalan. Tapi kalau sudah di depan gitu, ya itu tadi basicku nggak ada dari public speaking itu tadi. Basicku golek duit, mulai musik ya kan. Dari situ ya alhamdulillah di situ bisa bertemu orang banyak, belajar, dan yang lolos itu lolos satu, jadi edukator. Yang dari Semarang atau yang dari Depok? Depok, di Depok itu namanya Kak Caci, itu lolos. Lah, ya udah Evan, tunggu ya besok tiket pesawat untuk pulang dari HO. Oh iya. Aduh, dipulangin berarti ya Kak Nangis ya? ya. Nah ini ada cerita. Bawa koper gitu ya Kak ya? Pokoknya Ada di bumbu. nangis langsung ya pulang aku. Memang apa namanya? Mati dari mimpiku gitu ya. Besoknya ditelepon, Evan nggak usah pulang ke Banyuwangi ya. Saya tawarin untuk jadi konsultan rambut. Konsultan rambut itu seperti halnya SPG. Jadi kita datang ke toko salon-salon untuk mempromosikan produk. Dari situ ya wes, daripada aku nggak megawe ya kan, yang penting kena itu duit ambil aku boleh kerjaan seperti itu. Dari situ saya jalanin nggak sampai 1 bulan, saya berpikir keras, iki aku jadi promotor terus praktekku hilang ya kan. Karena dunia salon itu kita harus trial terus, harus ketemu kepalanya orang ya kan. Bisa dibilang dunia hairstylist itu kompetitif banget ya Kak? Iya, kalau kita sudah nggak mempelajari, lupa pasti nggak biasa nyatok. Karena Mbak aja semuanya nggak pernah nyatok gitu kaku rasanya. Seperti halnya itu Mbak. Kadang kalau nggak pernah ngelakuin seperti apa, lupa gitu. Di situ saya kan dijanjiin 3 bulan untuk balik ke L'Oreal lagi dengan apa namanya, standar public speakingnya masuk. Kalau public speakingnya nggak masuk, nggak diterima. Sabar ya. Sabar kok yang kita ibu ya Kak ya. Senang sama ceritanya Kak Kimi. Gimana, senang gak teman-teman? Senang. Terus setelah itu aku memikir aku harus kerja ini yang di bidangku. Sayang sekali trainingku 9 bulan itu hilang. Maka dari itu saya harus kerja yang dunianya praktek. Alasan saya kerja di salon. Kak, maaf saya potong, kita tukar aja mic-nya ya. Oke. Sorry. Jadi kerja di salon, saya sempat ditawarin produk brand lain. Ayo Van masuk di sini. Saya sadar diri. Sadar dirinya apa? Saya bisa tentang rambut dunia salon dari L'Oreal. Yang dimana L'Oreal sudah memberikan aku ilmu secara gratis, meskipun saya tidak diterima sebagai edukator, gitu ya. Saya tahu diri masih, aku selalu punya ilmu tahu diri, itu penting ya kan. Jadi kita itu hidup harus punya ilmu tahu diri ya. Jadi jangan sampai kita minum sini kita kurang ajar gitu ya kan. Jadi aku seperti itu. Jadi alasan saya kerja ke salon di salah satu apartemen di Jakarta. Di salah satu salon itu saya sebagai hairstylist. Di sana kerja punyanya orang Thailand dan dipegang oleh orang mana itu? Produkannya apa? Jepara. Gak sampai 1 bulan salonnya ditutup. Kenapa Kak? Manajernya tidak membayarkan pajak salon itu senilai 245 juta. Alhasil hilang semua. Ya pulanglah. Aku masih bertahan di Jakarta, freelance. Bicaranya aku bisa urip ya kan, meskipun duitnya nggak akeh ning kono ya kan. Ternyata saya nggak betah. Pulanglah ke Banyuwangi, memutuskan pulang ke Banyuwangi. Aku harus pulang aja daripada sini nanti aku nganggur gitu. Dan saya dijanjiin lah salah satu seseorang untuk membuka salon. Membuka salon ternyata nihil. Dan di situ juga saya sempat mengalami sindrom pulang ke Banyuwangi, yang dimana aku kan orangnya hiperaktif ya, nggak bisa diam 1 menit itu nggak bisa diam. Makanya aku besok paginya sampai Banyuwangi harus kerja gitu, harus kerja. Ngelamarlah ke salah satu salon di Banyuwangi, dan di sana dia bilang nggak ada, terus ada, setelah itu hilang di BBM ku.
Jadi di Delcon waktu itu sempat hilang. Yang dimana aku sedih, aku kerja apa gitu ya kan? Kerja apa? Ya dari situ aku banyak belajar. Dijanjiin orang itu gagal. Kerja salon gak jadi. Andai saya diterima di salon, pasti saya nggak buka salon, ya kan? Dari situ saya nggak pernah nggak pernah. Cuma ya dari situ banyak belajar lah. Kalau saya andai kerja di situ, pasti saya nggak buka salon. Buka salon nggak duit bodoh. Katanya orang kan, kan banyak ya orang yang buka salon, apalagi kecantikan itu. Kalau salonnya nggak wah, gengsi. Tapi saya pede, nggak tahu ya. Mungkin orang sukses itu harus punya jiwa gila ya. Mungkin lecet. Bukan gila Kak, gak gengsian gitu. Iya, makanya nggak gengsi ya. Jadi kamarku sama ruang tamu itu aku pecah. Terus akhirnya tidur di mana? Ya, aku tidurnya tuh tiap malam di salon dulu, gelar klosok. Apa kelasnya itu apa? Tika. Ada beberapa temanku. Kalau tidur di bawah etalase aku dulu. Gak punya kamar dia. Dulu rumahku tuh dari bambu. Jadi aku ubah jadi sedih kan kalau tidur itu. Tepuk tangan teman-teman. Jadi apa ya? Aku sama sekali gak punya uang pulang ke Banyuwangi itu. Ada beberapa uang, duitku gak cukup. Tapi saya tuh orang yang primpen. Di kerjaan sebelumnya itu saya selalu menyisihkan uang saya membelikan emas. Dan emas itu aku jual. Emas aku jual, aku jadikan beli bahan baku triplek, terus beli alat-alat ini seadanya. Di situ saya bisa, aku iseng. Aku nggak mau mela uang meneng, aku kudu iseng. Bicaranya aku kudu iseng. Sempat ibu itu melarang karena hal yang sangat sensitif ya. Di depan rumah itu, di belakang depan rumah pintu masuk itu dulu ada salon. Ada salon, namanya salon Citin. Ya sekarang dia udah nggak ada. Terus ibuku itu sangat, kamu jangan buka salon. Di depan itu ada salon. Saya bilang, Bu, saya buka salon, niatnya nggak rusak orang, tapi pasarku ada sendiri. Dan alhamdulillah sekarang pasarnya memang ada sendiri tanpa merusak orang lain. Karena apa? Salon di depan itu pasarnya orang-orang dewasa yang suka-suka kritik, tahu kan, orang-orang Chinese seperti itu. Dari situ aku belajar. Rumah itu aku bongkar. Gangnya ibuku itu bekasnya jualan jamu itu aku bongkar jadi tempat keramas. Terus banyak ya. Dari situ aku sangat bersyukur pokoknya. Dan kalau nggak belajar dari nol, pasti aku kalau sampai saat ini nggak bisa cerita kalau nggak dari nol itu ya kan. Yang ceritanya listrik jeglek ya kan, listrik 900 dibagi 2 orang gitu, kalau sudah motong ngedaya orang satu jeglek, bangsa ini mati pakai cebuk loh. Dan di situ saya merasa berdosa, ya Allah, salon opo iki ya kan, salon opo iki. Lah setelah saya renov, jadilah salon dua kaca. Dua kaca tapi produknya gak ono, catokan gak ono ya kan, dryer gak ono. Alhasil saya menagih janji seseorang untuk meminjami uang untuk saya membuka usaha di dunia salon itu. Saya disuruhlah ke Surabaya. Uangku waktu itu tinggal 350 untuk bukan 350 itu intinya buat aku sangu naik kereta. Sangunya itu kalau nggak salah 3,5 ya 3,5 apa 4 juta gitu ya buat pegang-pegang. Nyampe sana zong dijanjiin aku gimana, iya tunggu ditelepon sampai aku belanja beberapa produk. Memang tujuanku datang ke Banyuwangi membuka salon dan punya brand image. Dalam artian brand image apa? Andai saya buka salon untuk produk-produk di bawah 50 mungkin bisa sudah. Cuma saya bermimpi banget waktu itu. Aku suatu saat
kudu duwe salon sing iso diparani wong-wong sugih gitu. Bukan berarti diparani wong gak duwe gak mau ya, bukan ya. Maksudnya punya taraf sendiri gitu ya. Jadi mulai dari bawah sampai atas bisa gitu. Dimana Anda saya pakai produk-produk yang biasa gitu juga bisa kan. Tapi apa? Saya sangat menyayangkan sekali pada rambut klienku. Kepuasan klien itu bagiku pertama sangat penting sekali. Soalnya like customer wes rambutnya rusak gak kira balik. Seperti halnya teman-teman membuat jajan, kalau produknya yang abal-abal, kayak ini ya ngendang, itu pasti murah ini jadi jadul murah, pasti orang gak mau balik ya, kita nak ketangkupin. Tapi ketika orang itu jualan iki super, iki pasti orang balik. Jadi kita tuh jual boleh mahal, tapi harus tahu ya, ojo murahan dilarang, jangan. Aku pengen seperti itu. Aku harus punya ini, punya itu. Dan di situ saya menagih lagi sore, di telepon gak dibalas dan sebagainya. Ya udah mungkin orangnya sibuk, temanku sibuk. Oh abang sibuk, sampai tidur di gubeng saya. Tidur di gubeng, aku nungguin uang itu. Aslinya kalau tidur di tempatnya temanku itu bisa. Cuma saya itu selalu mulai dulu nggak pernah namanya untuk menyusahkan teman. Tidur di apartemen kos-kosannya teman juga bisa, tapi aku nggak pernah. Tapi tidur di gubeng, satpam itu bilang, "Oh mas, ini udah selesai kereta, intinya ini udah kereta terakhir." Oh, saya nunggu kereta temanku dari Malang mau ke Jakarta, aku bilang. Terus sampai ketiduran, aku nggak sadar loh sampai subuh itu nggak ada cat basah. Aku balik lah ke Banyuwangi, next di Tanjung, cari yang murah biar uangnya bisa buat yang lain kayak gitu. Dari situ balik, ibu bilang lo di belanja nggak ada. Iya ya, aku bingung waktu itu. Iya. Ya ala kadarnya. Jadi awal aku salon itu beli produk yang penting. Ini satu. Ya alhamdulillah sampai sekarang bisa kontrak sama sales produk. Jadi bagiku usaha itu nggak harus langsung war. Jadi mending kita seadanya dulu. Kamu punyanya itu ya lakuin. Pasti kalau memang kualitasmu bagus pasti disamperin orang. Ya mimpi boleh lah ya, mimpi boleh, tapi ya sama jalan. Yang mimpi sambil tidur, ya kan mbak? Mbak tegang banget loh. Dulu sampai mau pengen punya kulkas untuk produk biar di salon, ditolak-tolak sama sales. Ya alhamdulillah sekarang salesnya datang, Mas Kimi nggak pasang ini tan, alhamdulillah gitu. Nggak ada aku nggak pernah membenci orang yang dulu menghina aku ya, nggak pernah. Paling cuma aku bisa gitu. Nggak pernah, aku nggak pernah menjauhi orang-orang itu, nggak. Tetap ketika kita dijahatin orang nggak usah, ya cukup selo aja, nggak usah balas dendam apa. Dan terutama usaha itu bagiku jangan pernah merusak tanaman orang lain, karena itu nanti balik kepada kita. Itu benar sekali. Terus Kak, kenapa masih dengan segala up and down-nya di dunia salon, kenapa sih nggak coba udahlah jadi pegawai aja mungkin, atau coba usaha yang lain? Kenapa tetap milih kekeh dengan bisnis salon? Apa yang Kak ini basicnya di situ, atau kenapa nggak coba yang lain aja dulu Kak? Jadi saya kekeh untuk dunia salon karena saya punya keahlian itu, ya kan? Kalau saya punya keahlian salon, atau buka las-lasan ya gak mungkin ya kan? Ya kan? Jauh dari baju kita. Jadi kita usaha kerjakan sesuai keahlianmu, ya kan? Benar. Tapi Kak Kim ini bisa masak loh. Masaknya pinter, kenapa nggak buka catering? Saya masak itu jual jajan gitu kan? Masak itu mungkin ilmu kecilku ya. Iya, dulu itu saya hampir 5 bulan itu ditinggal ibuku, bapakku opname.
waktu kelas 1 SD itu aku masak-masak sendiri. 1 SD kan? Wow, 1 SD sudah bisa masak. Teman-teman kelas 1 SD? Meskipun itu masak tempe ya, nyeplok telur itu sudah bisa waktu itu aku. Jadi bapakku opname di rumah sakit, saya nggak boleh datang ke sana. Ibu di situ nyediain ini, cuma masakin nasi, aku nyeplok telur, kayak gitu berusaha sendiri mulai dulu. Dan ketika bapakku nggak ada, ya aslinya berkecukupan. Cuma tangannya itu tadi aku hiperaktif, ikut cateringan orang, seminggu dibayar 5.000, ngojek bawah. Jadi pulang sekolah, saya kerja di salah satu ada cateringan di Banyuwangi. Sekarang dia jualan tapi masih jual kecil-kecilan sekarang. Itu ngojek bawang pulang tiap pulang kerja ngojek bawang, ngiris-ngiris. Dari situ mungkin otakku jalan ya, oh masak ngono, oh masak mie ku ngono ini. Ya itu, tapi nggak aku alihkan untuk masak mbak, cuma ada ilmu kayak gitu, ilmu masak. Cuma sekedar skill untuk bisa bertahan hidup aja. Bertahan hidup. Hobi lah. Hobi yang akhirnya sekarang masak bisa, nano rambut bisa, MUA oke, multi talent sekali ya teman-teman. Kak Kimi ini ternyata tahu aku bisa masak. bisa dong, kan tim kreatif kita banyak. Teman-teman riset Kak, wah Kak Kimi ini ternyata multi talent sekali, begitu. Dikit-dikit lah mbak. Kalau untuk masak saya bukan ahlinya ya kan. Ya Mas Dede ya, mungkin Mbak Ica ahlinya masak mbak. Ahlinya bukan, kalau saya mau buka masak juga saya belum pede waktu itu ya kan. Karena sekolah masak. oh iya. Jadi kita balik ya, jadi kita saya belajar masak itu dari kecil memang. Tapi nggak aku jadiin keahlianku untuk aku bekerja. Oke lah, next nanti mau buka kulineran apa boleh. Tapi saya untuk saat ini saya tidak pede untuk di dapur untuk saya sadar kadang masakanku kadang enak, kadang ngalor, kadang idul ya kan. Kalau makananku udah quality controlnya bagus, baru saya buka tempat makanan. Kalau masih enggak nanti aja. Saya jalanin ini dulu. Nggak usah apa sih mbak, ya kan kalau aku sih apa sih dikebu ikut dikejar apa gitu. Ya ini dijalanin aja, kayak mau mentah mah dilakukan cewek mbak. Siapa yang membuat Kak Kimi akhirnya tetap kuat bertahan sampai sekarang dengan keadaan yang tidak mudah dulu-dulunya? Mungkin aku harus kuat karena si ini atau karena ini. Orang yang bikin aku semangat saat itu orang yang nggak suka sama aku. Iya, orang yang nggak suka sama aku terutama. Orang yang dulu gimana sama aku dan gimana sama aku. Saya buktikan aku bisa gitu. Katanya orang, Kimi aku bukan riak ya. Jujur saya bukan riak, cuma manasi. Aku bisa. Kompor ya Kak ya. Kompori. Aku iso gitu. Jujur ya, salahku dulu itu dikatain kandang ayam loh. Salahnya kali ngene Kim, kayak kandangnya PT ya memang sih sebelah dulu kandang ayam. Emang panas. Teman-teman kalau tahu salonku dulu mungkin ada yang pernah dulu ke salonku masih gubuk-gubuk manca ya kan, itu panas memang. Namanya dari tiplet. Memang kalau dari tiplet itu kan panas ya tuh ya. Kalau di kayak ketuk kan ada itu ya, basement untuk tukang-tukang gitu ya. Workshop ya, pasti panas seperti. Saya nggak pernah dendam loh ya, nggak pernah. Raine kum bisa bilang nggak pernah kayak gitu. Paling cuma ya tetap sampai ada orang bilang, Kim kamu kok bisa ya? Orang yang sudah jahatin kamu tapi tetap baik. Kamu itu bukan mukanya banyak. Ngapain aku nambahin musuhnya tetap? Tapi saya tidak mau untuk melangkah lebih baik ke dia. Kayak contohnya dia ceblot atau tulungin mau. Ya mas gitulah, aku gak mau. Ya cukup baik lah, cukup secukupnya aja. Karena dia sudah menurutku gak dendam, gak boleh dendam. Gak ada dendam apa? Bukan pendendam berarti Kak Kimi ini. Ya benar, gak ada dendam, dosa nanti. Membalas dengan karya berarti. Iya. Oh silakan kamu tidak apa-apa nggak suka sama saya, tapi deloan ongko ya, gitu ya kayak. Sekarang salahnya di daerah mana Kak? Teman-teman mungkin yang belum tahu ada di daerah Karangrejo ya Kak? Mbak Ellen itu. Gimana Mbak Ellen? Dia tuh klienku mulai, dia orang Malang, tapi kerja di Banyuwangi, mulai salonku dulu kecil itu dia ada. Itu Mbak Ellen. Pelanggan setianya Kak Kimi
gereja Karangrejo yang dulu nggak kecium sekarang kecium ya kan. Gang Bedul, dulu orang Bedul itu apa sih, sekarang Bedul, wah apartemen Bedul ya kan. Apartemen Bedul sih ya. Ya, Jalan Bedul itu di Karangrejo. Teman-teman kalau tahu gereja Karangrejo atau rumah pemotongan hewan, tahu nggak? Tahu kan? Depan rumah pemotongan hewan itu gereja kan? Selatan dikit ada gang masuk ke timur. Di situ ada salon Kimi di gang. Tapi nggak usah sedih, di situ sudah ada parkirnya. Jadi kalian mau parkir bebas. Sudah luas ya Kak ya. Sekarang dari dulu yang terlibat alhamdulillah sekarang bisa menampung lebih Iya, banyak dulu tuh orang. diusir loh sama orang. Ini bukan seudon ya, memang nyata loh. Sampai klien gitu, Kimi, aku diusir loh Kimi. Ya ampun. Kadang yang parkir sampai dikatain orang. Alhamdulillah 11 sekarang bisa buat parkiran. Ya gak aku balas atau ngapain sampai pakai ini itu enggak. Ya aku itu tadi mungkin aku bisa. Aku punya tanah sebelah. Buat parkiran kayak gitu. Jadi kalian kalau dihina orang, menurutku ya gak usah dibalas. Atau lagi Banyuwangi kan terkenal klone, gak usah dibalas seperti itu. Bunuh dengan karya. Aku bisa. Gitu. Luar biasa sekali. Meskipun pandemi ini banyak ya Kak tetap yang masih ke salon, yang masih pakai jasa kayak gini. Cerita pandemi ya. Awal Covid masuk ke Banyuwangi itu saya pusing. Yang pusing kan pertama, aku dihukum mati. Soalnya apa, infonya di TV-TV orang kena Covid langsung gitu ya. Takut kan? Apalagi ibu itu sering ke pasar, sering jalan-jalan. Terus belum lagi karyawan-karyawanku punya cicilan, aku dewe duwe cicilan, ya kan? Mikir ya tuh Covid ya, kalau ketum nggak mungkin mikir. Amin. Covid itu sempat saya memberhentikan partner kerjaku di salon. Saya bilang, Rek, libur ya, salon nanti door to door aja wis. Kak ini punya berapa pegawai Kak sekarang? Berapa? 7. Dari sendiri sekarang menjadi 7 ya? Ya, 1,5 tahun saya mengerjakan salon itu sendiri, bekerja. Aku tuh sampai, aku kadang orang-orang itu jujur ya, orang-orang itu sekarang sebagian itu model Kim kue kondisi sampai subuh iseng ngene. Ya memang, aku dulu ngerjain rambut itu sampai subuh loh kadang. Sampai jam 4 subuh jadi jam 8 pagi. Gimana Mbak E? Lanjut. Jadi kalau untuk sekarang salonku itu normal dari jam 8 sampai jam 6. Alhamdulillah sekali 1,5 tahun saya dirikan ngerjain sendiri. Yang sempat punya pegawai banyak macamnya. Ada yang nyuri, ada yang hobi gibah. Ya jujur, saya paling nggak suka kalau di salon karyawanku gibah. Contoh, Mbak, aku pikir rusak ini molor teko salon iki. Iya Mbak, ini yang ngono iki teko salon ini. Aku nggak suka. Salon pegawaiku sebelumnya 2 orang aku keluarin gara-gara. 1 kali aku peringatin Mbak, 2 kali aku panggil Mbak, ini salon. Aku dikirim sama dia 3 kali kampus. Terus yang keduanya itu ngambil barang, itu aku cut. Terus yang ketiga, dia basicnya dari outlet, nggak bisa apa-apa, ngamasi uang, ngajarin orang disiram, dan yang disiram itu orang dinas waktu itu. Dan aku langsung shock langsung. Maaf, Mbak. Langsung udah cut. Setelah itu saya kerjakan sendiri, alhamdulillah sekarang punya pegawai 7. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal pandemi nih Kak, mungkin tidak banyak teman-teman yang tahu. Dulu ketika pandemi melanda Banyuwangi, Kak Kimi sempat membuka donasi, open donasi ya Kak. Iya. Sampai mencapai jumlah 30 juta teman-teman. Ini gimana Kak? Kakak itu ngapain kok bisa sampai sebanyak itu tuh gimana caranya? Ya itu tadi, saya sempat mau memberhentikan karyawanku kan. Memberhentikan karyawanku corona ini. Mending aku jujur saya bingung ya kan. Aku harus aktif bikin lapo iki gimana ya. Lah teman-temanku mendukung, ayo bikin donasi. Bikin donasi itu awalnya iseng-iseng ya.
iseng-iseng. Karena apa? Saya nggak tega orang-orang kok diberhentikan semua, apalagi pelaku-pelaku seni waktu itu di Banyuwangi, ya kan? Iseng-iseng saya upload, ayo donasi untuk corona, Kimi-chan and friend. Dan ternyata itu nembus 36 juta. Aku kaget seminggu. Hah? Ya mungkin kalau bagiku kaget ya, saya nggak pernah bikin acara donasi langsung dapat 36 juta seperti ini. Hah? 36 juta? Dan saya bingung. Ini baginya apa ya? Ya semua alhamdulillah uang itu aku belikan barang-barang yang berguna, terus produk-produk yang memang dibutuhkan teman-teman yang membutuhkan, saya bagi-bagikan di tukang sapu di pinggir-pinggir jalan, pelaku seni di ini bukan untuk kategori no miskin ya, bukan miskin ya, cuma kita ini membantu kebutuhan untuk teman-teman yang membutuhkan di saat corona, yang kehilangan pekerjaannya, sandang pangane gak ono, biasanya mangan iwak pete, mangan tempe, caranya gitu kan ya kan, sedih. Ya, jadi bantu teman-teman, bagi-bagiin sampai ke daerah selatan yang membutuhkan. Dan saya memang tidak membagikan uang, karena bagiku uang itu sangat, bagiku sensitif aku kalau bagiin uang. Makanya saya donasi, saya masukkan ke rekening ibuku. Saya setiap ke Vionata ke Roxy gesek. Jadi uang itu ya habis itu. Soalnya waktu itu kan nggak ada admin kan. Pokoknya aku beliin produk ini. Uang itu habis ya hitungannya itu sudah. Soalnya aku nggak ada pembukuan dan sebagainya waktu itu. Mau minta tolong orang untuk anak saya nggak percaya. Soalnya yang meminta sumbangan itu aku sendiri. Soalnya itu bagiku amanah. Mangan duwe ewong kok aku dunia aku dijaga oleh Gusti Allah kan. Jadi nggak boleh kan. Makanya aku ambil gesek. Alhamdulillah itu semuanya tersalurkan dengan baik sampai di daerah Tegal Timur, Purwoharjo, terus Kemiren, Licin, kota-kota, terus daerah mana namanya? Banyak pokoknya Banyuwangi Selatan, Utara. Kenapa? Jajak, iya jajak lewat aja, tapi nggak mungkin kan saya masuk. Pokoknya orang itu selalu banyak mau minta. Mungkin karena Kak Kim ini orangnya apa ya, gampang ngeblend atau gampang berbaur dengan yang lain. Jadi banyak yang respect sama Kak Kimi, akhirnya ketika ada yang buka donasi, oh ya aku donasi lewat Kimi aja, dan percaya sama Kak Kimi akan menyalurkan donasi tersebut ke orang yang tepat. Mungkin begitu ya Kak ya. Ngomong-ngomong ini ada tips dan trik dari Kak Kimi bagaimana membangun networking. Oke. Jadi ya itu tadi berarti orang itu percaya sama aku ya kan, dengan membagikan rezekinya di rekening saya untuk disalurkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Dan saya pribadi untuk membangun networking, gimana usaha ini berjalan dengan baik, saya selalu menjaga kualitas relasi, terus berkumpul dengan orang-orang yang bermanfaat, mempunyai nilai positif baik, terus dan bisa belajar dari orang-orang itu. Dan bagiku setiap detik berjumpa dengan orang itu bagiku belajar, ya kan? Bertemu dengan orang gila aja kita belajar, ya kan? Ya enggak sih? Orang gila itu kan meskipun di sawatnya menang ya Pak, tetap nyenek kan ya kan, benar? Itu belajar. Ya, meskipun dijahatin orang tetap diam gitu ya kan? Kita benar belajar ya. Jadi membangun networking dari media sosial, gunakan media sosial itu dengan baik. Dulu media sosial itu Kimi-chan Banyuwangi itu, Kimi-chan itu akun salon. Sambil berjalannya waktu, kok ini akun pegawai salon pegawai bisa. Alhasil saya sendirikan. Jadi media sosial itu sangat membantu sekali. Dan itu tadi kualitas akan berbicara. Pasti kalau kita punya teman, ya contohnya, aku makan kono enak loh. Kan pasti tegak dari lambe tu lambe ya kan. Seperti hanya itu, aku warna di situ loh. Rambutku nggak patah, rambutku nggak hancur loh, rambutku sehat. Itu gunanya kita berteman dengan orang banyak juga. Jaga kualitasnya itu penting banget. Kalau kita pakai produk yang abal-abal ya,
Allah alam. Pasti soalnya apa ya, benar produk yang bukan produk abal, semua produk itu bagus, nggak ada yang jelek. Tapi ada kelebihan dan kekurangannya, ya kan? Ada yang gini, ada yang gitu. Dan saya berkuku punya brand yang dimana iki menurutku apik. Tapi alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah klien itu komplain kepada saya sampai 5 tahun ini 2021 ya hampir 6 tahun salonku berdiri, alhamdulillah nggak ada orang yang komplain. Terus komplain pun itu rambut orang yang sudah dirusak di tempat lain datang ke aku, kok sih tetap elak ya, bagaimana yang namanya berobat jalan ya. Oh sesuai berobat dompetnya obat aja kadang sih nggak kan benar, masa rambut semua tele mau nona jalur rasa krim. Saya bukan dewa, maka dari itu rajin dirawat rambutnya. Dan aku mbak ngasih tahu ke klien, ini produk bagus loh, ini produk gini. Bukan saya untuk kebutuhan materi ya, tapi saya sama sayang sekali sama klienku. Gimana caranya rambut itu bagus? Ya kayak Mbak Ica, Mas Dede. Ya Kim gimana gini? Aku kasih tahu. Ya jualan, butuh materi memang jualan. Juga caranya dapat uang kan? Yang penting cuan ya saya. Orangnya bermanfaat ya kan? Ojo obat paramek gawe obat telur digawe obat dorong teng kayak gitu kan, nggak boleh. Jadi kasih produk ke orang itu dengan baik. Ini untuk rambut rusak yang sangat porus, pasca kimia dan sebagainya kasihkan. Dari situ nanti pasti jalan. Tapi kalau kalian bohongin klien, wes tutup. Mari gue sekarang. Itu aja. Oke, ini teman-teman ada satu video dari Kak Kimi yang menceritakan perjalanan Kak Kimi dulu. Boleh teman-teman sudah siap? Ada? Ya, itu ya Kak ya. Salonnya dulu. Ini salonku dulu teman-teman yang nggak tahu salonku dulu ya. Ini salon ukuran 5 lawan 5. 5 lawan 5. Jadi salon sama teman. Itu tempat tidurku dulu di belakangnya terase. Ya ini kecil dulu, ini dari Winnipeg guys. Dulu bawahnya gak keramik. Kecil banget. Ya mungkin orang yang baru berteman dengan medsosku, gimiku selalu dia nggak tahu. Kerja di hari pertama tahun berapa itu Kak? 2018 atau 19? 2018. Oh 18. Awal Kak Kimi buka salon di Banyuwangi ya berarti? Awal buka salonku itu 2016. Oh 16 ya. Dan alhamdulillah salonnya sudah. Dan itu kamar mandi di depan kenapa nggak aku buang? Karena di sana peninggalan kenangannya yang salon lama itu nggak ada. Maka dari itu salon yang di kamar mandi di depan itu aku tetepin biar jadi kenang-kenang. Ini lo dulu tempat keramasku gitu. Makanya orang-orang selalu bilang bukan lagi emang lu tempat keramasku itu. Dari yang dulu triplex sekarang sampai alhamdulillah menampung berapa orang Kak kira-kira? Sekali masuk bisa berapa orang kira-kira? Untuk saat ini salonnya? Sekali apa Pak? Sekali datang itu bisa sampai berapa orang? Sekali datang ke salon itu bisa sampai berapa orang maksudnya? Oh, namanya usaha wira swasta gini ya, kita nggak bisa usaha wira swasta itu ramai sepi itu lumrah ya Mbak. Jadi nggak kapasitas salonnya sampai dari yang dulu cuma mungkin 1-2 orang, sekarang sampai bisa berapa orang? 11 orang, luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Oke, setelah ini kita buka sesi tanya jawab ya Kak ya. Teman-teman yang mau tanya bisa di slide dulu dengan masukkan kode 1818 Ini pertanyaan yang paling banyak ini Kak. Tantangan terberat Kak Kimi sebagai MUA dan hairstylist apa? Saya tantanganku
untuk menjadi hairstylist dan MUA, yang pertama saya lupa mengupgrade ilmuku. Ketika saya lupa mengupgrade ilmuku, saya akan kalah dengan lainnya, seperti itu. Terus mengasah skill berarti. Jadi mengasah skill terus, gimana caranya mengingat, apalagi sekarang tren rambut yang namanya pikabu. Kak, aku pengen warna pikabu. Orang awam nggak tahu pikabu opo, ya kan? Pikabu opo. Ya. Tapi alhamdulillah saya langsung tahu, oh ya pikabu. Apalagi kan sekarang meskipun corona, saya mesti kontak coachku yang di Jakarta, selalu belajar lewat video call. Jadi tetap meskipun di sana ada apa saya langsung ini gimana. Jadi aku selalu ngasah itu. Pertanyaan kedua, secara global arti sukses bagi Kak Kimi itu apa? Kalau saya pribadi ya, sukses itu banyak ya. Tapi kalau aku sukses gak bisa dihitung dengan uang ya. Suksesku bisa bermanfaat untuk orang banyak kayak gini. Aku sangat bersyukur sekali. Tepuk tangan teman-teman yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, aku dulu yang biasanya gebuk-gebuk hidayah, terus sekarang punya teman-teman yang Kak Kimi dulu bilang kalah karena public speaking, tapi lihat dia sekarang teman-teman bisa sharing di sini sekarang bersama kita. Ya itulah kunci sukses menurut saya. Jadi sukses itu gak harus uang banyak. Jadi ketika kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, terus sukses dalam membahagiakan orang sekitar kita, keluarga belum punya kan? Ya jadi membahagiakan orang tua. Amin. Baik, pertanyaan terakhir nih Kak, yang mungkin bisa jadi closing kita kali ini. Juga buat teman-teman, pesan dan nasihat Kak Kimi buat teman-teman untuk tetap semangat, tetap bisa menjalani hidup, apa Kak? Tetap kuat seperti Kak Kimi. Tetap semangat, selalu optimis, jangan pernah yang namanya minder. Saya membuktikan bahwasanya dari nol saya bisa sampai sekarang. Untuk membuka usaha itu tidak harus menggunakan uang banyak, tapi dengan usaha kita melalui media sosial, seberapa banyak uang yang kita punya, gunakan dulu itu. Jangan langsung daripada kita utang-utang di utang kono utang kene ternyata sesuai tutup ya kan. Kita proses dulu. Apa yang kita punya, iku lakoni. Dari situ kita bisa menikmati prosesnya ya, enjoy the process intinya. Terus lagi teman-teman.